Anime bertemakan gereja dan kekristenan memang cukup menjamur dan makin banyak bermunculan akhir-akhir ini. Setelah terakhir kali kita disuguhkan dengan anime-anime seperti misalnya Vinland Saga dan juga Fire Force. Ya, meskipun cukup samar dan tidak secara gamblang menyebutkan istilah-istilah gereja dalam ceritanya, namun secara rahasia umum telah jelas bahwa anime-anime ini memasukkan unsur kekristenan baik itu dalam hal keburukan maupun kebaikan yang ada di dalam elemen-elemen cerita anime-anime tersebut. Namun untuk anime yang akan kita bahas kali ini sungguh cukup berbeda. Dari sinopsisnya saja sudah jelas bahwa anime ini sedang ingin secara frontal menelanjangi praktek mengerikan yang juga tercatat dalam sejarah gereja di abad 15. 爪って生えてきますから。 Secara cerita sendiri, anime ini cukup unik dan cukup berbeda. Anime ini bukan hanya aneh, namun juga membingungkan. Itulah kesan pertama yang bisa saya dapatkan dari anime berjudul ORB On The Movements. Bagaimana tidak, anime ini diadaptasi dari manga berjudul sama, karangan Uoto. Anime ini seolah mendobrak aturan-aturan baku dari sebuah fiksi itu sendiri. Ya, sebenarnya ini bisa dikatakan spoiler alert. Bagi kalian yang belum pernah menonton anime ini sama sekali atau hanya menonton beberapa episode awal saja, bersiaplah dengan beberapa bocoran halus dari alur cerita yang ada di dalam anime ini. Ya, sebenarnya alur cerita anime ini dibuka dengan sebuah alur yang cukup membosankan bagi saya sendiri. Ya, saya sendiri cukup pesimistik ketika menonton beberapa episode awal dari anime berjudul ORB ini. Terlebih menurut pengalaman saya, kebanyakan anime yang menaruh sinopsis dasar cerita berdasarkan latar waktu dan juga zaman biasanya tidak terlalu bagus dalam pengeksekusian ceritanya. Ya, cerita yang membosankan tersebut menjadi semakin tidak menarik ketika sang karakter utama yang bernama Rafal, seorang anak berbakat berumur 12 tahun, dibuat meninggal dunia oleh sang autor dari kisah ini. Ya, diceritakan bahwa Rafal tertangkap penyidik gereja karena dicurigai meneliti sebuah ilmu astronomi yang bertentangan dengan keyakinan gereja pada saat itu. Ya, latar waktu dari anime ini cukup relate, yaitu di masa abad 15, menjadikan kisah perseteruan antara gereja melawan para cendekiawan tersebut terkesan sangat asik untuk diikuti, dan konflik utama di anime ini memang tak jauh-jauh dari pusara permusuhan antara dua kubu tersebut. Tak ada masalah sampai di sini. Namun, mematikan sang karakter utama hanya dalam durasi beberapa episode saja rasanya seperti sebuah cara yang sangat-sangat anti klimaks untuk dinikmati. Khususnya saya sendiri sebagai seorang penonton yang terbiasa menonton anime-anime ataupun membaca manga-manga dengan cerita yang bisa dikatakan cukup heroik. Ya, efek yang terjadi memang saya merasa sangat terkejut dan cukup shock ketika saya mengikuti alur cerita dari anime ini, di mana sang karakter utamanya dalam tanda kutip dilenyapkan oleh sang autor dari cerita ini. Ya, bagaimana bisa karakter utama mati begitu saja? Namun episode dari anime ini terus berlanjut. Ya, meskipun di kisah selanjutnya kita diperkenalkan dengan karakter baru, namun tetap saja hal tersebut cukup membingungkan pada awalnya, karena kita harus diperkenalkan dengan seorang karakter yang benar-benar baru dan ya seolah-olah kita menonton dari awal episode 1 kembali. これからはすべての時間を進学に割くんだ。天文はやめろ。 Ya, meskipun begitu, saya harus mengapresiasi lebih jalan penceritaan yang diambil oleh sang kreator dari anime ini, karena ini ya bisa dikatakan adalah sesuatu yang benar-benar baru. Cara penceritaan seperti ini bisa dikatakan sang autor cukup berani melakukan hal tersebut, yang membuat anime ini cukup menarik untuk diikuti kelanjutannya. Walaupun ya balik lagi, kita harus memulai semuanya dari awal lagi, dan awal lagi. Kenapa anime ini bisa saya katakan cukup menarik?
Karena di episode-episode selanjutnya ketika sang karakter utama baru ini telah diperkenalkan, alur ceritanya mulai menapaki langkah demi langkah ataupun titik demi titik anak tangga menuju konflik yang lebih besar. Ya, hal ini membuat kita seolah-olah menjadi ikut berdebar-debar. Apakah karakter baru ini yang diperkenalkan setelah kematian karakter lama tersebut akan bernasib sama dengan karakter utama sebelumnya? Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, sang author cukup berani untuk melenyapkan karakter utamanya begitu saja. Ini membuat kita dalam tanda kutip menjadi ikut merasakan ketidakpastian ketika mengikuti alur cerita dari anime ini, apalagi ketika sang villain utama diperlihatkan berkonfrontasi dengan sang karakter utama yang baru saja diperkenalkan tersebut. Ya, namun di balik cara penceritaan yang berbeda dan sesuatu yang baru ini yang pastinya cukup mengagetkan, dan sebenarnya alur cerita seperti ini mengingatkan saya dengan gaya alur cerita penceritaan anime Attack on Titan, di mana sang author tak segan-segan melenyapkan karakter-karakter penting di dalam cerita anime tersebut. Bedanya, kalau di AOT yang dilenyapkan adalah karakter-karakter sampingan, sedangkan di anime ORB yang dilenyapkan adalah langsung sang karakter utama dari anime ini. Ini cukup sesuatu yang berani sekali sih sebenarnya. Namun meskipun begitu, dibalik keistimewaan dan sesuatu menyegarkan yang coba ditampilkan di dalam anime ini, ada satu hal yang ya bisa dikatakan sebuah kelemahan utama dari gaya penceritaan yang dipilih oleh sang author dari anime ini. Ketika satu karakter utama mati, maka di kisah selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang karakter utama baru yang mengisi kekosongan dari sang karakter utama yang telah meninggal tersebut. Namun inilah permasalahannya, karena dia adalah seorang karakter baru, maka sang author harus memulai dari awal lagi memperkenalkan karakter tersebut beserta latar belakangnya dan seolah mencoba meyakinkan penonton agar penonton tidak kabur dari menonton ataupun mengikuti anime ini. Dan yang pasti juga agar penonton bisa mengenali dengan baik karakter tersebut. Ya, seperti misalnya contohnya adalah saya ketika menonton anime ini, saya merasakan hal-hal yang bisa dikatakan cukup pesimistik ketika mengetahui bahwa alurnya seperti itu. Namun saya mencoba memaksakan diri untuk menonton dan kembali menonton. Namun setelah diikuti dengan seksama, memang anime ini cukup menarik dan sang author bisa saya katakan berhasil menciptakan alur cerita yang tetap bisa menarik meskipun sang karakter utamanya telah meninggal dunia ataupun digantikan dengan karakter baru. Ya memang sih bagi orang yang tidak terlalu suka dengan alur cerita yang stagnan dan cenderung membosankan, hal ini pastinya adalah sesuatu yang sangat berat untuk dilalui dan diikuti. Karena alur cerita akan mulai dari awal lagi, istilahnya balik ke episode 1 lagi, berproses hingga akhirnya mencapai klimaksnya. Namun jika di akhir cerita sang karakter utama kembali dilenyapkan oleh sang author, maka cerita akan mulai dari awal lagi, dan bisa dikatakan ini menjadi sesuatu yang anti klimaks sih sebenarnya. Dan begitulah seterusnya. Sangat melelahkan untuk diikuti, sangat tidak asik untuk dicerna, karena sejatinya cerita menjadi anti klimaks dikarenakan sang karakter utama terbunuh. Namun ya mau bagaimana lagi, inilah cara penceritaan yang dipilih oleh sang author dari anime ORB tersebut. Ya bisa dikatakan ini cukup unik, namun banyak sekali kelemahan-kelemahan, terutama bagi para penonton-penonton yang tidak terlalu suka dengan alur cerita yang berulang seperti itu. 綺麗だ。 Namun meskipun gaya penceritaannya terus seperti itu, ini justru membuat anime ini terasa sangat nyata, di mana kita bisa menyimpulkan bahwa tidak selamanya cita-cita dari sang karakter utama akan tercapai dengan tangannya sendiri. Dan ya bisa dikatakan tidak semua hal di dunia ini bisa tercapai dan mulus seperti halnya jalan tol, di mana semuanya sesuai dengan harapan. Bisa saja hal tersebut menjadi sebuah kegagalan yang nyata yang diterima oleh sang karakter utama, meskipun dia adalah sang karakter utama di dalam cerita tersebut. Ya ini bisa saya katakan cukup relate dengan kehidupan nyata, kehidupan kita sehari-hari.
Namun di sisi lain, cita-cita tersebut ternyata tidak selamanya ataupun tidak harus dikatakan gagal, meskipun sang karakter utama misalnya terbunuh ataupun tidak bisa mencapai cita-citanya dengan tangannya sendiri. Ada opsi untuk mewariskan sang karakter utama tersebut mewariskan cita-cita mulianya tersebut kepada orang di masa depan yang akan menjadi karakter utama di anime ini yang menggantikan karakter utama sebelumnya. Dan ialah yang akan menjalankan cita-cita tersebut agar bisa tercapai. Dengan kata lain, protagonis utama anime ini sebenarnya bukanlah sebuah karakter berbentuk manusia, melainkan protagonis utama di anime ini adalah sebuah misi, sebuah cita-cita, dan sebuah tujuan mulia untuk mencapai kebenaran, yaitu misi mempublikasikan kebenaran bernama teori heliosentris. Dan sebenarnya meskipun para karakter protagonis di anime ini dilenyapkan semua, ada satu karakter yang bisa dikatakan cukup abadi karena sampai menjelang akhir episode, karakter satu ini tetap bertahan dan bisa saya katakan cukup OP alias overpower sebagai seorang villain utama yang diceritakan seringkali menyiksa para karakter utama di anime ini yang berprofesi sebagai seorang penyidik dari gereja, dan dia adalah orang yang pertama kali ditampilkan di episode 1 dari anime ini. Ya, dia adalah Novak. Ya, mungkin bisa saya katakan kita lah yang selama ini ketika menonton anime ini salah meninterpretasikan karakter-karakter ini. Bisa jadi sebenarnya Novak adalah karakter utama yang sebenarnya di anime ini, karena dari awal hingga menjelang akhir satu-satunya karakter yang masih hidup, dan ya walaupun ya akhirnya juga meninggal dunia, namun karakter ini masa hidupnya sangat-sangatlah panjang. Kita bisa menyaksikan alur kehidupan dari seorang Novak, di mana ketika ia masih muda, ketika anaknya masih kecil, hingga ia semakin menua, dan akhirnya semakin menua dan telah pensiun menjadi seorang penyidik pun, kita masih bisa melihat ia eksis, hidup, dan menjadi ancaman nyata bagi para cendekiawan-cendekiawan yang berusaha menyebarkan ataupun berusaha mempublikasikan teori heliosentris tersebut, termasuk juga anaknya sendiri yang secara ironi ataupun secara tragis menjadi penentang utama dari sang karakter bernama Novak ini. Ya, anime ini memang bisa dikatakan cukup banyak mengejutkan saya, termasuk plot twist di 2 episode terakhir yang membuat saya hingga konten ini dibuat masih kebingungan dan bertanya-tanya, bagaimana bisa sebuah akhir yang benar-benar sangat anti klimaks menurut saya, dan bagaimana bisa Rafael masih hidup? Itu adalah pertanyaan yang mungkin bagi semua orang yang menonton anime ini adalah pertanyaan yang belum bisa terjawab hingga hari ini. Ya, meskipun dengan segala kebingungan, segala keunikan, dan segala keanehan yang ditampilkan dari alur cerita anime berjudul ORB ini, ya, anime ini bisa dikatakan memang syarat akan pesan moral, dan juga maybe dalam tanda kutip anime ini adalah bisa saya juluki sebuah anime bertemakan ceramah agama, karena sangat kuat ceramah agamanya dimunculkan di permukaan di dalam anime ini hampir di setiap episode. Apa saja isi ceramah tersebut mungkin akan kita bahas di video-video terpisah. Ya, mungkin di kesempatan selanjutnya akan kita bahas apa saja pesan moral yang terdapat di dalam anime ini. So, bagaimana menurut kalian tentang anime ini? Apakah anime ini bagus atau mungkin kalian menganggap anime ini jelek? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu saja dulu review jujur saya tentang anime ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya.